Ya, perkenalkan nama saya Jennifer Jonathan. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan NPM 2010-6310-194, kelas 1C. Yang kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila saya. Tugas mewawancarai narasumber tentang nilai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan yang diampu oleh Pak Bambang. Oke, pada hari ini saya akan mewawancari narasumber pertama saya, yaitu Ricardo sebagai seorang pekerja. Oke, kita balik ke pertanyaan pertama, Dok. Lu apa gak Pancasila itu apa? Ya tentunya hafal dong, kita sebagai warga Indonesia harus hafal. Jadi Pancasila, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, apal nih ya. Nah, terus yang kedua, menurut lu itu Pancasila itu apa sih? Kalau menurut saya sendiri, Pancasila itu sebagai dasar atau landasan bagi negara kita Indonesia dalam melakukan segala kegiatannya lah di lingkup negara Indonesia, baik membuat undang-undang maupun aktivitas dan acara di dalam negara tersebut. Ya kayak gitu aja. Oke, pertanyaan ketiga. Jadi kan Pancasila itu ada 5 sila. Ya. Lu tau gak nilai-nilai apa aja yang terkandung dalam 5 Pancasila itu? Kalau menurut saya sendiri, nilai-nilai yang pertama pasti nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua itu ada nilai kemanusiaan, terus ada nilai persatuan, dan nilai kerakyatan sama nilai keadilan. Pertanyaan keempat. Nah, tadi lu udah nyebutin Pancasila itu apa aja. Menurut lo di negara kita ini, negara Indonesia ini kan kita terkenal sebagai negara Pancasila, negara hukum. Apa menurut lo aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasilanya itu udah terterapkan di masyarakat? Kalau menurut saya sih sebenarnya Pancasila ada diterapkan, tapi hasilnya belum maksimal atau belum terrealisasi secara sepenuhnya gitu di Indonesia. Nah, contohnya tuh kayak gimana? Sila-sila keberapa? Contohnya yang pertama saya mau ngambil sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Menurut saya di Indonesia itu persatuannya itu dari Sabang sampai Merauke belum secara sepenuhnya utuh bersatu. Kita bisa ngambil contoh yang berita belakangan ini muncul di sosial media maupun di koran berita, yaitu di mana Papua itu mereka udah mendeklarasikan akan membentuk negara sendiri lagi, yaitu negara sementara Papua Merdeka namanya. Nah, dan bahkan mereka itu udah menunjuk si Benny Wenda sebagai presidennya gitu. Padahal kan kita udah punya presiden sendiri yang Indonesia itu Joko Widodo. Nah, sehingga itu bisa jadi contoh bahwa Indonesia itu belum benar-benar bersatu. Selain sila ketiga tadi, menurut lo ada sila-sila lain yang belum baik penerapan di dalam Indonesia? Kalau menurut saya sih yang ada sila kesatu lah ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dimana kan kita tahu Indonesia itu punya banyak sekali agama. Nah, tapi agama itu kayak masih ada pemaksaannya. Contoh dimana misalkan saya agamanya ini, terus pasangan saya agama yang lain. Nah, itu kadang ada dari tetangga maupun apa suka gibahin kita lah ibaratnya, bahwa agamanya sama ini gak boleh, gak cocok, harus yang sama. Nah, padahal kan Tuhan kita pada nyatanya nanti tetap adalah kita bisa pada Tuhan kita sendiri gitu. Sehingga itu contoh bahwa kita belum bisa sepenuhnya menerima ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita bisa percaya pada Tuhan kita sendiri gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Gue minta pendapat lu, harapan lu buat negara kita ini, negara Pancasila ini, negara hukum ini, gimana? Kalau harapan saya sih yang paling pasti buat Pancasila itu adalah ke depan ya, dalam bikin UUD atau segala macam itu harus benar-benar memikirkan tentang Pancasilanya. Karena nilai itu udah benar-benar pas banget kalau menurut saya di dalam suatu negara. Nah, contoh kayak kenapa sih harus sesuai dengan Pancasila? Biar kedepannya itu kalau bikin UUD gak ada namanya lagi ribut-ribut, demo-demo yang sampai bakar habis duit negara lagi kayak gitu. Terus buat hukum, saya sangat berharap kedepannya itu gak ada lagi namanya Indonesia hukumnya tajam ke bawah tumpul ke atas gitu loh. Jadi nanti emang tajam ke bawah,
juga tajam ke atas sehingga benar-benar adil gitu. Itu harapan saya sih. Oke, tadi kalau misalnya kita boleh korek lagi, pekerjaan itu, lu tuh sebagai pekerja kan. Nah, tadi juga lu ada nyinggung di sila yang pertama, katanya lu belum baik penerapannya di Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut lu di lingkungan sekitar pekerjaan lu itu udah pada nerapin belum? Udah kayak toleransi agama belum ke agama lu? Kalau menurut saya sendiri sih di lingkungan saya ya itu udah diterapkan yang namanya toleransi antar umat beragama. Contohnya seperti apa? Ya kayak saya kan Buddha, tapi di lingkungan kerja saya itu mayoritasnya itu adalah Islam. Tapi kita gak ada yang namanya beda-bedain kayak lu Buddha sendiri nih, gue gak mau temenan sama lu. Enggak, kita udah saling berteman, akrab. Bahkan kalau misalkan kayak di bulan puasa di pasar itu pun juga kayak contoh mereka gak boleh makan, ya kita tahu kita makannya di tempat yang gak kaitan sama mereka sehingga gak kayak ganggu puasanya mereka kayak gitu. Jadi kayak toleransi dua belah pihak gitu ya? Iya benar banget, kita udah toleransi banget sih gitu. Ya, makasih dulu buat waktunya sebelumnya. Yuk. Pada hari ini saya akan mewawancarai narasumber kedua saya, Vina Puspita, mahasiswa di STMIK Rasma dan Ketua Umum Republik. Ya, jadi di Rosma itu dan di setiap kampus itu ada yang namanya UKM atau Ormawa. Salah satunya ada pasti namanya jurnalistik. Kalau di Unsika itu ada namanya LPM. Kalau di STMIK Rosma itu namanya Republic, Rosma Publication. Selain itu juga saya sebagai Menteri Luar Negeri di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian saya juga aktif di Rosma Pecinta Alam. Terus ada komunitas mahasiswa sistem informasi. Dan yang terakhir itu Persekutuan Mahasiswa Kristen. Ya itu aja sih perkenalannya. Nah untuk eksternal ada aktivis hak asasi manusia yaitu Aksi Kami Sarkaraya sebagai anggota sih. Salah satu mahasiswa aktif di kampusnya STMIK. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Sebelumnya, lu tahu kan Pancasila itu apa aja? Tahu dong. Coba sebutin. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut lu sendiri Pancasila itu apa sih artinya buat negara kita ini? Menurut saya pribadi, Pancasila itu kayak pakem-pakem setiap kita mau bertindak sesuatu. Tapi kalau ditarik dari tujuannya, Pancasila itu yang pertama ada sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Kita bisa lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu ada tujuan bangsa Indonesia. Kemudian selain dari cita-citanya, Pancasila itu juga sebagai dasar. Jadi selain itu yang diharapkan, tapi itu juga sebagai apa yang ketika kita melakukan itu peraturannya. Lain itu juga Pancasila itu sebagai pandangan hidup. Ada yang bilang sebagai falsafah. Berarti falsafah itu ketika kita mau masyarakatnya mau bertindak apapun, berpikir dulu nih ini sesuai sama Pancasila atau enggak. Gitu sih. Nah, kan lu tadi udah nyebutin Pancasila itu apa dan apa aja. Nah, lu sekarang tau gak nilai-nilai apa aja dalam setiap sila Pancasila itu? Pasti harus tahu dong, karena Pancasila itu saya lihat dari adik saya juga yang kelas 4 SD itu udah belajar Pancasila. Terus SMP juga belajar Pancasila. Kalau SMP kebetulan karena saya SMP-nya teknik, jadi nggak ingat ada pelajaran mengenai Pancasila atau enggak. Cuman ketika kuliah pun di semester awal ada namanya mata kuliah Pancasila. Meskipun saya nggak ngambil itu. Yang pertama di sila pertama itu ada nilai ketuhanan. Itu dari lambangnya adalah bintang. 5 porosnya, dan kalau misalkan secara kita lihat kita tahu agama yang diakui di Indonesia ada berapa. Bintang di situ filosofinya sebagai penerang. Jadi di Indonesia itu bahkan Indonesia kan termasuk negara yang percaya bahwa apapun tindak kegiatan apapun itu harus diawali dengan doa, dan itu ada menurut surveinya di detik.com. Terus selain itu yang nilai kedua itu ada nilai keadilan kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ lambangnya itu kan rantai. Kalau misalkan kita bisa lihat
rantainya itu nggak kotak semuanya, tapi ada kotak dan bulat. Yang bulat itu melambangkan perempuan dan yang kotak itu melambangkan laki-laki. Dari situ berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan sama rata dari situ. Kemudian yang ketiga itu ada pohon beringin. Tapi menarik, pohon beringinnya itu ada akar-akar yang menjuntai ke bawahnya dan itu ternyata melambangkan kalau misalkan Indonesia itu sebagai pluralisme. Jadi banyak tapi harus memiliki persatuan yang mengakar. Terus yang keempat itu ada kepala banteng, ya kan? Kenapa kepala banteng? Karena banteng itu hewan yang berkelompok. Maksudnya kalau ketika kita ada masalah itu harus dirundingkan, musyawarah untuk mufakat. Dan di situ juga harus dijamin bahwa ketika kita bermusyawarah dan ada perbedaan pendapat itu dianggap wajar dan setiap manusia itu diberikan rasa aman untuk berpendapat. Tapi kan kita bisa lihat kalau sekarang keamanan itu juga masih bersifat karet. Yang kelima itu ada padi dan kapas yang melambangkan ada sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan harus dapat dipenuhi dengan adil. Cukup. Tadi dulu juga disebutin nilai-nilai Pancasila kita tuh apa aja. Nah, menurut lo di negara kita ini penerapannya tuh udah baik belum sih? Aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila itu dalam masyarakat maupun dalam negara kita ini? Sebetulnya kalau dari teori itu udah baik ya, karena Pancasila itu nilai-nilainya dalam agama Buddhis pun ada namanya 5 sila, yang berarti itu ada 5 tantangan, mulai dari jangan membunuh, jangan berbohong gitu kan. Terus dari zaman Majapahit pun itu udah ada pantangan-pantangan tertentu dan Pancasila itu. Pancasila bahkan dia itu diambil dari kitab kuno. Dan itu menurut saya dari teorinya, secara teori itu sudah sangat baik. Karena itu alasan kenapa Indonesia enggak memiliki ideologi liberalis atau komunisme, tapi justru ideologinya Pancasila. Cuman secara aplikasinya, secara aktualisasinya, karena Indonesia banyak masyarakatnya, warga negaranya, banyak suku agama dan segala macam, otomatis akan selalu ada perbedaan. Dan menurut saya, kalau ditanya aplikasinya udah oke belum sih? Kita bisa tanya ke diri sendiri, dari 5 sila ini apa yang udah kita rasa maksimal pemenuhannya. Kalau menurut saya sendiri, dari pribadi seperti itu, menurut saya aktualisasinya ada, tapi nggak maksimal. Contoh, yang soal nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya sebagai agama Kristen beberapa hari yang lalu sempat diguncangkan dengan berita di salah satu daerah di mana 4 warga Kristen mengalami penganiayaan, mengalami pembantaian, mengalami pemenggalan. Dan kalau menurut hak asasi manusia itu termasuk pelanggaran HAM berat karena menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian kalau dari yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya kira menurut saya beberapa etnis di Indonesia belum bisa diperlakukan secara adil dan beradab, atau beberapa gender. Terus yang bersatu, ini bersatu di kalangan mana dulu gitu. Kalau mungkin untuk daerah yang khususnya di Karawang kelihatannya udah bersatu kok gitu. Karena ada beberapa pemimpin yang non-muslim pun masih bisa menjadi pemimpin. Tapi kalau kita tarik secara menyeluruh di Indonesia, ada pemimpin yang dia ditolak hanya karena agama tertentu. Ada juga di daerah Yogyakarta di mana etnis Tionghoa tidak bisa memiliki tanah. Itu untuk yang persatuan. Untuk yang sila keempat, kita tahu sekarang ada namanya UU ITE, di mana ketika kita memberikan saran kritik dan itu di sosial media, itu nggak bisa semena-mena karena akan ditarik, bisa dipenjarakan. Padahal itu niatnya memberikan saran. Contoh kasusnya itu kemarin kasusnya Jerings, sehingga rakyat gimana mau bersuara, gimana bisa menyampaikan keluh kesahnya, sementara ketika bersuara itu bisa dibungkam dan dipenjarakan. Padahal menurut saya apa yang dirasakan rakyat baik itu di segala lapis dari atas sampai bawah itu adalah hal yang valid karena memang mereka merasakan hal itu dan gak mungkin dilebih-lebihkan. Untuk yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
masih bisa dirasakan kalau misalkan beberapa yang dinamakan keadilan itu bisa kita lihat dulu, ini dari beberapa gender aja udah bisa dapetin kesempatan yang sama belum. Terus untuk kaum menengah ke bawah itu masih bisa dapat akses pendidikan yang sama belum. Mulai dari kayak sekarang ada pembelajaran online, banyak kok dari anak-anak universitas itu belum bisa mendapat kuota yang bantuan itu. Belum lagi teman-teman yang di pelosok. Menurut saya sih yang dinamakan keadilan itu mungkin ada di beberapa orang tapi nggak menyeluruh. Oke, pertanyaan terakhir. Apa sih pendapat sama harapan buat negara Indonesia dan negara Pancasila kita? Oke, kalau untuk harapan yang jelas harus adanya sosialisasi yang menyeluruh dari struktural yang dari pejabat di atas untuk kaum milenial. Karena apa? Kaum milenial sekarang itu banyak yang bingung kayak Pancasila cuma sebagai ideologi, tapi gimana mengaplikasikannya ke keseharian itu masih kurang. Terus selain sosialisasi yang penting, saya juga mungkin lebih pengen kayak kenapa beberapa lapisan pendidikan nggak dapat pendidikan Pancasila, padahal itu penting gitu. Kemudian bukan cuma sebatas sosialisasi, tetapi juga harus dipentingkannya mengenai soal etika. Karena apa? Ketika yang dinamakannya persatuan itu harus adanya etika. Ketika misalkan ada orang yang berbicara atau apa, kadang banyak orang yang membungkam secara halus gitu. Padahal kita tahu kalau misalkan orang Indonesia itu dikenal sebagai negara yang ramah, tapi aplikasinya kadang kesesama. Orang Indonesia ini juga nol gitu. Dan mirisnya hal-hal tersebut itu dilakukan sama orang terpelajar gitu. Orang-orang yang mengenal dia makan bangku sekolah tapi nggak ada gitu. Karena apa? Karena di Indonesia cuma khususnya di Karawang banyak mahasiswa yang cuma dijejelin sama lo IPK lo harus tinggi gini teori. Tapi secara moralitas itu nggak ada. Bukti gini, banyak kok koruptor yang mereka beragama, mereka rajin ibadah, tapi mereka juga rajin korupsi. Nah itu kan gimana? Harapannya sih yang penting sosialisasi dan juga harus adanya penyelesaian dan kasus-kasus HAM berat. Kayak yang dulu-dulu itu sebelum kita maju ke depan, yang dulu-dulu nggak bisa diselesaikan di kayak gitu aja, tapi harus dibahas gitu. Udah. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Vina atas waktunya untuk bersedia saya wawancarai pada tugas kali ini. Terima kasih. Terima kasih.